Selamat sore teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nara Sawiji Nami Tokoku. Dan kesempatan kali ini saya akan membuat konten terkait dengan persiapan air kolam, karena kebetulan saya juga akan melakukan persiapan air kolam. Jadi sekalian saja kita buatkan konten. Siapa tahu teman-temanku yang nonton di sini atau ada yang nyari bagaimana sih persiapan kolam sebelum ditebari bibit supaya ikannya sehat. Tapi di sini bedanya air kolam saya ini menggunakan air sawah. Jadi kalau menggunakan air sawah itu sebenarnya nggak perlu persiapan, sudah oke ya, karena air sawah itu sudah banyak mengandung bakteri baik atau unsur-unsur yang sudah siap, atau airnya sesuai dengan alamnya ya, alam liar itu yang sesuai dengan kehidupan ikan. Jadi kalau misalkan kalian airnya dari sumur atau air bukan dari air sawah, PDAM dan lainnya ya, sumbernya yang jelas bukan dari sawah, kalian harus lakukan persiapan air kolam ya. Persiapan air kolam ini tujuannya untuk membangun bakteri baik atau mempersiapkan bakteri-bakteri baik yang gunanya nanti mengurai kotoran ikan di dalam kolam, karena kita budidayanya di kolam terpal seperti ini. Jadi ketika ikan buang kotoran, tidak ada bakteri yang ada di dasar kolam. Jadi kotorannya itu tidak bisa terurai dengan sempurna ya. Jadi kolamnya cepat bau dan bisa menimbulkan penyakit pada ikan. Nah, tujuan persiapan air ini yaitu ya seperti tadi, kita bangun bakteri baik, kita bangun ekosistem, kita bangun tim pengurai dari kotoran ikan nanti ya, yang nantinya kan ikan pasti buang kotoran. Nah, kita bangun dulu timnya supaya nanti bisa mengurai kotoran ikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan cara kerjanya seperti apa? Ya seperti ini guys. Air itu kan masih murni ya, terutama air yang dari sumur itu ya, belum ada bakterinya. Jadi kita bangun bakteri itu dulu. Nah, di konten kali ini saya akan membuat macam-macam ya. Jadi banyak caranya untuk mempersiapkan kolam, dari yang alami, dari yang menggunakan probiotik dan lainnya. Saya golongkan ada 3 cara ya. Yang cara pertama adalah cara alami. Jadi kalian mempersiapkan air kolam itu dengan ekstrak dari kotoran kambing. Kotoran kambing itu kotoran kambing yang sudah kering dan sudah lama. Jadi bukan kotoran kambing yang baru keluar dari sumbernya. Nah, jadi caranya nanti sampean ambil kurang lebih 1 ember segini atau setengah ember lah ya, dimasukkan ke dalam karung yang tidak bisa yang bisa mengeluarkan sarinya. Jadi yang diambil sarinya. Jadi kita buat semacam kayak teh celup, itu teh bantal, tapi kita buatnya menggunakan karung ya, yang tujuannya nanti diambil sarinya. Jadi sampean siapkan karung dan kotoran kambingnya itu dimasukin ke dalam karung, lalu karungnya diikat kuat, jangan sampai lepas atau sampai ikatnya jangan sampai lepas. Nanti kalau ikatnya lepas malah kotorannya yang masuk ke sini itu jangan ya, nggak boleh. Karena yang kita ambil hanya sarinya saja. Caranya ketika sampean sudah buat seperti itu, buat teh celupnya, kalian masukkan ke dalam kolam sini, rendamkan kurang lebih 4 hari ya, 4 hari. Lalu tiap pagi dan sore diangkat celup, nanti akan keluar sarinya, yang itu yang diambil seperti itu. Jadi seperti kalau kita persiapan lahan ketika mau menanam tanaman, itu kan tanahnya diolah dulu, dipersiapkan, yaitu kurang lebih sama seperti itu ya, menggunakan pupuk seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, cara alami lainnya tanpa harus beli probiotik. Nah, cara yang lain, kalau kalian punya kolam lagi seperti kolam saya seperti ini ya, kalian bisa menggunakan airnya seperti ini untuk persiapan kolam. Jadi ambil beberapa, dimasukkan ke dalam sini supaya bakteri yang ada di sini ya, ini kan kolam ini sudah ada bakterinya ya, jadi lebih bisa berkembang tanpa kita harus membeli probiotik.
Nah, itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, kalian bisa menggunakan probiotik yang dari pabrikan. Nah, caranya seperti ini. Saya pakai ini ya. Saya pakai E4 perikanan seperti ini. Nah, saya pakai E4 perikanan seperti ini dicampur dengan molase, karena E4 perikanan ini belum aktif. Kita aktifkan dulu. Untuk merek sih saya nggak lagi ngiklan E4 ya. Merek itu terserah di daerah kalian itu ada apa ya, misalkan pakai Probio Max, Probio Eco, E4, Probio 7, itu banyak, terserah, seadanya saja dan secocoknya saja. Untuk persiapan menggunakan E4 seperti ini, untuk persiapan air, kalau saya ya, kalau di sini sih nggak takarannya terlalu banyak ya. Kalau ini satu tutup ini, satu botol berapa ini? Satu botol 4 sampai selama 2 minggu ya. Wah, rumit ya. Jadi kalau saya tuh memutuskan ya, satu tutup ini untuk air 1 meter kubik. Jadi punya saya ini kan kurang lebih kolamnya sekitar 3 kali 4 ya. 3 kali 4, kedalamannya 50 cm. Berarti 3 kali 4 berapa? 12 dibagi 2. Berarti sekitar 6 kubik air saja. Jadi kalau 6 kubik berarti saya paling butuh 6 tutup saja seperti ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 tutup. Lalu kita aktifkan menggunakan molase. Molasenya juga sama ya. Molase ini adalah, kalau yang belum tahu, ini adalah tetes tebu atau limbah tebu. Atau kalian kalau nggak punya molase, kalian bisa menggunakan gula Jawa ya. Gula Jawa tahu kan? Nah, gula Jawa. Nah, ini kalau bisa ya sama, jumlahnya 6 tutup ya. Dikasih seperti ini. Nah, 6 tutup. Nah, setelah 6 tutup, kalian aduk-aduk ya, seperti ini ya. Oke, setelah diaduk-aduk seperti ini, kalian lebih baik ya, bagusnya ditunggu dulu kurang lebih 15 menit ya. Jangan langsung dimasukkan supaya lebih maksimal. Tapi kalau nggak sabaran pengen dimasukkan, ya udah masukin, nggak apa-apa langsung ya. Kita sambil nunggu, sambil kita ngomong cara yang keempat. Cara yang keempat itu bisa menggunakan garam ya. Nah, menurut saya seperti ini Lur, karena banyak yang bertanya penggunaan garam ya. Jadi kayak gini, air begitu masuk ke kolam, seperti ini diendapkan dulu. Hari pertama kalian kasih garam dulu. Garam itu tujuannya untuk membunuh bakteri patogen. Jadi kita nggak tahu kan yang di sini tuh bakterinya seperti apa ya, terutama yang dari sumur itu kita kan nggak tahu. Nah, untuk antisipasi seperti itu kita kasih garam. Jadi garam itu membunuh bakteri patogen, bakteri-bakteri yang jahat itu sudah mati dulu kena garam. Nah, setelah dikasih garam, hari besoknya kalian baru kasih probiotik seperti ini. Kalau garam itu ya, menurut saya itu sifatnya membunuh bakteri. Jadi kalau misalkan dicampurkan menggunakan bakteri seperti ini, nanti kita seolah-olah ya kayak percuma ya. Kita sudah kasih terus kita matikan dengan garam terus ditaruh situ. Jadi penggunaan garam itu bertahap, jangan dicampurkan ya penggunaannya. Jadi menurut saya seperti itu. Tapi kalau kalian mau campur nggak apa-apa ya, terserah kalian ya. Ini tips dari saya berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan. Oke. Nah, sambil menunggu pengadukan ya, nanti tinggal dimasukkan ke dalam sini. Syukur-syukur kalian bisa dicipratkan rata ke seluruh kolam supaya bakterinya lebih banyak berkembang gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih sudah 15 menit ya, tinggal masukin aja kolam, ratakan cairan gula dan molase ini. Nah, untuk air yang sudah jadi seperti saya itu nggak usah lama-lama ya, nggak usah lama-lama, sehari aja udah oke. Tapi kalau kalian airnya menggunakan air baru ya, minimal sekali
4 hari ya, pengendapannya 4 hari, setelah 4 hari baru dikasih bibit ikan. Dan cara ini bisa digunakan untuk tebar bibit ikan nila, lele, dan gurame. Nah terus kalau ada yang bilang reaksinya nanti seperti apa ya, tentu reaksinya warna airnya akan menyerupai warna E4 dan mola seakan keruh ya, nggak jadi jernih. Namanya juga kita budidaya ikan konsumsi seperti lele, nila, dan gurame itu cenderung menyukai air yang tidak tidak jernih, karena buat dia ngumpet ikan itu kalau lihat manusia itu takut guys. Nah kadang para pembudidaya pemula itu kadang komplain kok airnya keruh. Ya memang sifat dari ikan itu suka air yang keruh. Jadi kalau air keruh ikannya tidak stres gitu ya lur. Nah untuk cara ini menurut saya penting ya, wajib sih enggak, menurut saya penting karena filosofinya kalau kita mau bepergian, kita alangkah baiknya melakukan persiapan atau pengecekan ke kolam dulu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya lur ya, daripada nanti bertemu dengan hal yang tidak diinginkan pada saat pembudidaya. Kita sudah melakukan pengusahaan persiapan air dengan baik dan benar. Jadi kalau misalkan ada kendala, kita tidak hina lah ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya, usahanya seperti itu, mempersiapkan airnya supaya airnya kondusif pada ikannya betah di kolam kita dan sehat. Dan juga kalau ikannya sehat nanti ikannya cepat besar. Jadi caranya seperti itu ya, ada empat cara persiapan kolam sebelum ditebari bibit. Ini cocok banget untuk semua budidaya baik ikan nila, lele, dan gurame ya. Dan rencananya hari ini nanti akan saya tebari ikan lele gitu ya lur. Terima kasih sudah nonton video ini sampai tuntas. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, kalau nggak subscribe ya udah nggak apa-apa. Terima kasih.